Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, ke masjid, yang di rumah mungkin berjamaah di rumah, berlanjut dengan itikaf, wirid, salat sunnah, tahiyatan masjid dan sekaligus majelis ta'lim. Mudah-mudahan yang kita lakukan merupakan manifestasi dari syukur, yang harapan kita la azidannakum, Allah akan menambah segala kenikmatan apapun yang ada pada diri kita. Prinsip menyelamatkan hidup dunia sampai di akhirat, husnul khotimah ala jannah. Yang kedua, saya mohon maaf, Jumat kemarin saya tidak bisa ngisi karena saya ada tugas di Jawa Barat, masih belum datang. Kembali lagi, masih juga ada beberapa jamaah yang tidak bosan-bosannya, bahkan saya sendiri sudah sering memberikan keterangan, namun karena umat sebegitu banyak, ada yang dengarkan, ada yang tidak dengarkan, ada yang faham dan ada juga tidak faham. Masalah kelanjutan akhirul dzikrul maut pada tahap setelah manusia meninggal. Kalau sebelumnya sudah saya bahas, setelahnya meninggal ada beberapa amalia bid'ah yang kata mereka demikian. Itu apa tidak sesat itu Pak Kiai? Sedang fa inna likulli bid'atin dolalah, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Iya. Sudah beberapa kali saya terangkan, namun ad-dinun nasihah. Memang agama itu tempat nasihat. Jadi agama itu tidak bisa kita pelajari sekilas, karena itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi itu ajaran untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan iman itu letaknya bukan di otak tapi di hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Ma huwal qalbu? Al-qalbu asy-syai'ul ladzi yataqallab. Yang dikatakan hati itu adalah qalbun dalam bahasa Arab. Qalbun iku zat yang suka berubah-ubah. Pagi sadar, sore rusak, pagi sadar, siang delodok. Kalau ilmu lain, ilmu masuk di otak sampai mati nggak berubah. Tapi kalau iman, saiki jamaah menewis gak jamaah, saiki ngaji menewis gak ngaji, saiki kok dungaren akeh sing ngrungokno, Jumat yang akan datang belum tentu. Inilah hati. Maka supaya ini standar stabil, perlu selalu diberikan nasihat. Ad-din nasihat. Maka setiap 7 hari sekali
laki-laki sebagai tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga dihimbau untuk datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Wajib hukumnya. Sampai 3 kali Jumat tidak ikut tanpa ada alasan udzur syar'i, kafir. Sebegitu kerasnya dalam hukum ad-dinun nasiha. Jadi bukan masalah aneh kalau orang selalu bertanya. Mungkin diterangkan belum paham atau tidak mendengarkan dan lain sebagainya. Oke lah. Pak Mujahid, orang mati itu macam-macam. Ada yang mati itu diberikan sandingan. Senengane biyen uripe isuk ki sarapan sego gulih. Krana mati saiki dijepakno sego gulih. Biyen senengane rokokan reca cap pentung. Krana saiki mati. Recone gak ono kari pentunge. Ya, dijepakno. Lan begitu seterusnya. Kemudian orang mati, keluarganya ngumpul, diangkat, berobos di bawah, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kepada masalah talqin, sampai kepada masalah tahlil, 7 hari, 40, 100, dan seterusnya. Itu gimana itu? Sebenarnya sudah berkali-kali ini saya terangkan. Ya. Sekarang saya ambil dulu bid'ah. Yang kadang-kadang orang sok mengkambing hitamkan segala sesuatu dengan kalimat bid'ah. Sing bicara tentang bid'ah tidak mengerti bid'ah. Sing gilokno bid'ah ngamuk juga ngerti jenenge bid'ah. Dadi ki bodho tukaran karo wong bodho. Jangan. Ada hadis memang mengatakan fa inna likulli bid'atin dalalah. Tapi ini hadis jangan dipotong ujungnya. Ada hadis ini panjang sebelumnya ini harus dibaca. Ojo dipotong. Menerjemahkan Quran ataupun hadis kalau berhenti pada tidak tempat itu akan berubah. Maca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Berhenti. Duh, haram, Pak. Jangan. Tidak boleh berhenti di sini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Mandek. Haram. Baca seperti ini tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berhenti. Baca Quran maneh gak ono aturane. Mandeke montor lho aturane. Mandek ditanda S, ya kena Pak Prit. Ya, Quran pun juga demikian. Menerjemahkan Quran hadis hati-hati. Maka harus ada alat, ilmu alat. Ilmu apa alat itu? Ada menyangkut mesti ilmu balagha, ilmu mantik, ilmu ma'ani, maqasidul kalam, nahwus, arab, asbabun nuzul. Niki dikuasai kabeh, Pak. Satu contoh kecil ya, ada hadis Nabi. La taqumu 'alal bab. Ojo ngadeg dengene pintu. Nabi melarang. Tapi di hadis yang lain mengatakan kalau di pintu Anda berhenti berdoa. Ini hadis Nabi. Wis hadisnya gak tak waca wis singkat mawon biar cepat waktunya. Kenapa Nabi melarang berdiri di pintu? Karena banyak jamaah mau masuk, jangan di situ. Dilarang. Kalimat larangan berdiri di pintu ternyata di hadis yang lain di pintu berhentilah kamu berdoa. Kapan Nabi bicara begitu? Di saat ada orang masuk di masjid. Sebab itu maka mustajabah. Di mana malaikat mencatat keluar masuk para jamaah.
Di situ berdoalah kamu. Kalau kita masjid di pintu sebagai awal masuk, sama. Kita pun masuk siang hari subuh berdoa, maghrib berdoa. Ada apa? Malaikat malam tugas dapat catatan, siang dapat catatan. Kalau lihat letter matan hadisnya, tabrakan Pak. Nah sekarang tabrakan lagi dengan Quran. Fa inna likulli bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Nah di Al-Quran lihat ayat badi'us samawati wal ard. Ada ayat mengatakan badi'us samawati wal ard. Man wal badi? Allah. Badi itu isim fa'il. Zat yang suka membuat bid'ah. Itu badi. Sapa? Gusti Allah. Bukan begitu. Badi usamawati wal ard. Allah itu membuat barang bid'ah, barang baru, barang anyar, wujute langit karo bumi. Mahal bid'ah. Apa itu bid'ah? Di dalam kitab Munjid, kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab ini karangannya wong Kristen. Tapi diakui paling lengkap. Mau terjemahan tidak masalah Pak. Siapapun juga yang terjemahkan. Mayal bid'ah, al-bid'ah itu fi'lun jadid. Dan dikatakan bid'ah pekerjaan baru. La mislalah. Tidak ada contoh sebelumnya. Wa amma inda syar'i, adapun menurut syariat agama bid'ah itu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan bid'ah menurut pandangan ajaran agama Islam, sesuatu pekerjaan yang dulu zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Itu bid'ah. Ayat mengatakan badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan zat barang baru, wujudnya langit dan bumi. Karena baru tidak ada contoh, namanya bid'ah. Fi'lun jadid la mithlah. Pekerjaan baru. Jadi tidak ada sebelumnya ada contoh langit bumi, tidak ada. Allah membuat itu, berarti Allah membuat bid'ah. Lah kalau setiap bid'ah masuk neraka, pangeran nyemplung rokok Pak. Ini punya pengertian. Bid'ah itu punya pengertian yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang harus kita lakukan, yang zaman Nabi belum ada. Banyak sekali. Ya, contoh cilik Elis. Rata-rata masjid itu lagi pasangin sih ya. Di sono masjid nganggo AC. Di Sasak ini daerah panas Pak. Di sana ada masjid lantai 2, bawah AC, atas AC. AC ini 6. Ya Allah, sembahyang niku khusyuk. Ya. Zaman Nabi belum ada. Saiki ceramah nganggo mic. Jadi zaman Nabi gak ono ngene. Ada. Yang lebih jelas lagi, Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Rasulullah, begitu wahyu turun langsung sampaikan ke sahabat, langsung hafal. Ya karena memang bahasanya sendiri, ya langsung hafal. Jadi Quran itu masuk di otak para sahabat-sahabat. Tidak ada buku Pak. Tidak ada tulisan. Sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau dipanggil oleh Allah, itu tidak ada perintah, disuruh tulis di buku, tidak ada perintah. Ya masih di apalan-apalan para sahabat. Pemerintahan dikendali oleh sahabat Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, singkatnya saja begitu. Begitu waktu pemerintahan Utsman Ibn Affan, muncullah ide
Nek Quran ini gak ditulis bahaya. Lah sahabat-sahabat sing tuwek-tuwek suwe-suwe lak mati. Banyak yang berangkat perang terbunuh, tua mati. Lama-lama kan buyar ini. Generasinya bisa kehilangan Quran. Gimana kalau kita tulis di buku? Setuju? Itu di zaman Khalifah Utsman. Akhirnya muncullah inisiatif untuk dibukukan di kulit-kulit kayu. Dadi wujud Quran situk niku pak dipikul wong sak pirang-pirang saking abote, Pak. Ya. Singkat cerita, akhirnya punya inisiatif jangan 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, 5 buku. Wah, digawa brono kono cek iso maca, kono cek iso wacane kok seje-seje. Apa sebabe? Gak ono titike, gak ono harokate. Yo nek ngono cek sempurna, tambahno titik, tambahi titik. Sik rodok seje, tambahno harokat, tambahi harokat, baru serempak sama. Sebab baca Al-Qur'an lain makna, lain huruf, lain maknanya. Doroba tanpa harokat dengan duriba itu sama tulisannya. Doroba. Tapi karena nggak ada harokat, maksudnya duriba dibaca doroba, lain sudah. Nek doroba gepuk, nek duriba ditutuk. Nek doroba enak, nek duriba benjut, mentol. Nah, ini karena harokat. Nah, ini sangat berbahaya. Sempurnakan dengan harokat, titik, berkembang, sampai pada detik saat sekarang sudah tidak perlu lagi pegang Al-Quran. Kalaupun butuh Al-Quran, gak soro-soro diprogram di HP, dikesak. Ana wong takon, "Yai, apa? Enten ndek ngene jerone HP niku ada program Al-Qur'an wutuh sa Al-Qur'an." Terus nggawa HP niku kudu duwe wudu napa mboten? Ana maneh wong takon ngene. memang perkembangan suasana sih ya. Enggak masalah. Ya. Nek pancen awakmu niat bismillah denggene HP-mu ono Qur'ane ya wudu. Tapi kalau itu sekedar catatan campur dengan catatan yang lain, ya apa bedanya dengan membawa tafsir dengan tulisan catatan yang lain? Tidak, Anda berkewajiban untuk wudu. Tetapi karena Anda mensaku di dalamnya itu ada Al-Quran, itu bagusnya memang punya wudu. Ya, bis. Jadi kembali lagi, Quran setelah dibukukan dan sempurna, ini zaman Nabi tidak ada perintah, tapi dilakukan. Ini berarti fi'lun malam yuhad fi asri Rasulillah. Pekerjaan zaman Nabi belum ada, sekarang ada, karena memang diperlukan. Apa ini tidak termasuk bid'ah? Ya jelas bid'ah, karena tidak ada contoh sebelumnya. Lah nek ngono, yo ringkesen Quranmu. Kau usah diwaca. Kalau dikategorikan semua bid'ah itu pasti neraka. Membuat Al-Quran neraka jadinya. Kesimpulan dari keterangan ini, kalau begitu bid'ah barang baru itu ada yang diperlukan, ada yang juga sangat berbahaya. Yang diperlukan ya yang mempunyai dasar. Umpamane niki umpamane. Ya Allah, di desaku kok diserbu ular ngene ya. Saniki lak musim ular. Masya Allah. Wah, mungkin Allah mengingatkan kita lah.
Ya wa ja'alallahu likulli syai'in sababa. Allah itu menjadikan apapun ada sebab, ada proses, gitu loh. Kalau dilihat dari sebab proses itu, kita nggak akan sadar bahwa niat Allah itu untuk mengingatkan umat. Katakanlah tsunami, katakanlah gempa, katakanlah itu banjir, katakanlah itu ulat. Kalau dilihat dari segi ilmu pengetahuan, ada sebabnya, mah Allah sudah bicara kok. Wajah Allah sebab pangeran membuat sesuatu ada sebab. Dilihat dari sebabnya itu orang tidak akan sadar terus. Oh, itu soalnya lempengannya begini sudah tipis, ozon dan sebagainya, makanya terjadi itu biasa. Tidak sadar bahwa itu Allah marah terhadap manusia atas perbuatan kemaksiatan. Gempa bumi, oh ya soalnya ini gunung berapi tertutup, kan tidak tertutup ya tidak terjadi gempa. Ya ini ulat sekian banyak, ya mestilah soalnya udaranya lembab, hujan segini-gini bergantian terus sehingga mensuburkan dia terbang kemana-mana, berkembang di mana-mana, itu hal yang biasa. Betul, itu secara ilmu memang demikian. Secara tapi moral ke dalam, iman ke dalam, bima kasabat aydihim, Allah mengingatkan seperti itu karena ulah manusia. Apa ingin seperti zaman Nabi Musa? Hah? Kalau dulu zaman ilmu pengetahuan belum maju, Qurannya pun juga beda. Bacaan tuntunan umat itu beda. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Loh kok macam-macam, kok kasih itu memang IQ manusia berbeda. Wong sholat aja dulu aja berbeda. Nabi Musa cuma hari Sabtu sekali, Pak. Ya. Di zaman dulu nggak ambil pusing. Allah datangkan angin panas, turun penyakit, sikat umatnya Fir'aun, 16. Macam Nabi Nuh datangkan air, 16. Ya. Dianalisa secara akal gak ketemu. Nah sekarang manusia ini kembali ke Bani Israel, Pak. Cerewet. Diingatkan sama lu, soalnya biasa, dianggap biasa, tanpa sadar bahwa dirinya itu diingatkan oleh Allah. Mengintrospeksi diri, muhasabah. Mungkinkah Allah membuat adab demikian? Ya kita mengintrospeksi aja ke belakang. Kenapa tahun-tahun kemarin tidak terjadi? Ya sebabnya tidak hujannya, tidak sambung. Yang menjadikan hujan sambung siapa? Allah kan? Allah sengaja bikin hujan sambung, sebabnya itu jadikan seperti ini, banjir dan lain sebagainya. Siapa bikin hujan? Silakan manusia yang bikin hujan. Mikirlah yang wajar. Jangan mikir sesuatu yang dirinya tidak sadar. Bikin kesadaran. Ya sebab iki krono udan terus menerus menjadi kelembapan, menyuburkan dan sebagainya. Sebabnya lah teko udan dong. Lah sing gawe udan sambung ki sapa? Ilingo. Kan ndak eling. Saya lihat keterangan-keterangan di TV, di media elektronik semuanya. Subhanallah. Masih juga wajar biasa, betul wajar biasa secara analisa ilmu pengetahuan, tapi balik no anane koyok ngene iki sebab udan disambung terus. Sing nyambung terus iki sapa? Pedhot temis. Iso. Kenapa mereka tidak pikir seperti itu? Bal aktsaruhum la yash'urun, kata Allah. Banyak orang yang tidak sadar. Ya karena begini nih. Dunia ilmu pengetahuan elektronik di TV woboy. Si haram-haram mlebu kabeh. Kan enggak demikian kan enggak bisa inilah. Sebab ini biaya, sebab ada sebab. Menurut sebab mari-mari. Iya. Ya. Jadi kembali lagi kepada bid'ah. Sesuatu yang zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Ini bid'ah. Contohnya Quran. Nah terus gimana? Berarti bid'ah itu ada bid'ah bagus, ada bid'ah jelek. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang manfaat. Satu contoh seperti tadi saya katakan, ada macam saya ini ngelompokno dulur sak kampung. Diajak zikir nang Allah. Dengan zikirnya Nabi Yunus umpamane. Saja maha masjid jak zikir.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca serentak. Zaman Nabi gak tahu ana ular. Zaman Nabi gak ono ngejak wong tasbihan koyo ngene. Apa begini ini dilarang? Apa begini ini jelek? Itu kan Al-Qur'an. لولا أنه من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Berdasarkan Quran, andaikan dia tidak tasbih, celaka dia. Lah supaya kita jangan celaka, kita tasbih. Apa salah? Itu kan Quran. Kita tiru. Ento Nabi tidak pernah melaksanakan, tapi Quran diceritakan. Apa salah? Tidak kan? Ini barang baru, Nabi belum ada. Bid'ah, dolalah. Tidak, karena ada dasar. Kalau begitu, bid'ah itu ada bid'ah bagus, ada bid'ah jelek. Bid'ah jelek, bid'ah yang mana? Bid'ah yang sudah diatur syariat secara baku, ijma' jumhur ulama, sudah disepakati dengan dalil yang pas, ditambah-tambah. Itu yang jadi rusak. Umpamane sembahyang subuh 2 rakaat. Awak bumbung sehat, pikiran cerah. Tinimbang 2 rakaat mesti sanai 17 rakaat. Mari ngono gak usah sembahyang zuhur, katik asar, katik maghrib, katik isya. Dadi enak wis. Ngerubah barang yang sudah ditata dalam hukum syariat secara baku, itu yang dolalah. Kalau dikatakan bid'ah itu terkait pada amalia ibadah saja, ya tidak Pak. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, beliau Allah itu badi'us samawati wal ard, dan yang membuat barang bid'ah menyangkut masalah duniawi. Langit dan bumi bukan urusan ibadah. Termasuk itu kalimat bid'ah. Jadi skala seperti tebeng-tebeng ini gak ono zaman Nabi, gak ono babutnya gak ono. Ya, dan begitu seterusnya. Ini pengertian bid'ah. Lah bagaimana dengan urusan orang yang sudah mati dengan macam-macamnya itu? Tadi saya katakan hanya sekedar pengertian bid'ah dulu, baru kemudian kita menanggapi pekerjaan-pekerjaan ada nggak dalilnya. Nah, supaya kita tahu bagaimana itu dalilnya dan arahnya, wait and see, tunggu tanggal mainnya Jumat yang akan datang. Setelah yang sekilas berikut ini lah ngono. Sekilas napa? Donga. Mulane Jumat yang akan datang yuk kita ikuti. Jadi biar bersambung. Masuk kalah karo teknik entertainment apa ya? Dipotong tengah-tengah aja penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yassir lana ya muyassir kula asin wa la tu'assir jami'a umur dunya wa atina alana wa dhurriyyatana ya Allah. Khususan ya Allah sani alim dokter ya Allah ya Allah ya Allah firda ya Allah beratlah ini ya Allah liya ya Allah nina ya Allah lita ya Allah ahlana wa dhurriyyatana min jam'atana hadhi kullu min ahli al-khair wa min ahli al-ilmi wa tuqa wal huda wal ghina was salat was saada والصحة والدرجة وحسن الخاتمة وعلى الجنة خالدين فيها أبدا يسر لنا يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة برحمتك جئتنا من أمرنا رشدا يا الله اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الخير ومن أهل العلم والتقى والهدى والغنى والسلام والسعادة يا الله يا الله والدرجة وحسن الخاتمة والبركة وأهل الجنة خالدين فيها أبدا يا الله يسر يسر يا الله يا يسر 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 يا الله يا منزل استجب يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.